Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini terus bersama dengan kami begitu ya dalam program Smart Happiness, dan kami membahas mengenai ruang sendiri. Ada Mbak Diah di Bali, selamat pagi. Wah, Bali gimana nih situasinya Mbak Diah? Update dong, Bali Rame padat pasti apa nih. sepi atau gimana ya? Pasti rame nih, banyak yang dari Jakarta ini pasti. Nah, Mbak Dia mengatakan ruang sendiri itu dia perlukan untuk evaluasi diri ya. Kadang-kadang saya melakukannya, kadang-kadang saya melakukannya ya. Karena itu kan mencari benar atau salah dari apa yang kita lakukan. Sedangkan saya sedang belajar untuk melakukan penyepian diri atau sendiri tanpa ada benar dan salah. Karena di mata Tuhan benar dan salah itu tidak ada. Pak Arfan, bagaimana caranya melepaskan diri dari dualitas benar dan salah? Monggo, Bapak boleh ya kritisi atau mungkin sikapi apa yang disampaikan oleh Mbak Dia. Silakan. Ya, jadi begini sebetulnya, hakim terhadap diri kita itu sebetulnya kita sendiri, Bapak. Exactly, makanya saya mengatakan sendiri itu berat. Hakim itu kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bahkan mengatakan begini, kita masuk surga atau masuk neraka, itu kita udah tahu kok sebenarnya. Itu loh, Mbak. Kita ini bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Kita udah tahu sebetulnya kalau kita duduk sendiri. Coba lihat deh, dosa-dosa Anda gitu. Dosa-dosa yang kadang-kadang tidak kita sesali, Mbak. Itu kan repot itu. Dosa tapi kita tidak menyesali dosa itu gitu. Bahkan kita mengatakan, untung saya melakukan ini gitu. Karena semua orang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Kalau saya tidak melakukan berarti saya yang bodoh gitu. Ada loh kadang-kadang yang seperti itu. Kita menikmati dosa dan sebagainya. Jadi yang paling berat dari kita berada sendiri adalah karena pelakunya kita, saksinya kita, hakimnya juga kita. Itu, Mbak. Oke, betul. Jadi kita semua itu sebetulnya. Jadi kita nggak bisa lari gitu ketika kita sendiri. Dan kita sudah tahu yang benar dan yang salah itu, benar dan salah itu adalah sesuatu yang universal. Oke. Beda dengan baik dan buruk ya. Kalau baik dan buruk itu ada faktor culture di sana gitu. Gitu, Mbak Ola. Tapi kalau benar dan salah itu sudah sesuatu yang universal. Semua orang pasti tahu gitu ketika dia melakukan kejahatan itu namanya jahat. Mengambil hak orang lain, melukai orang lain, semua orang tuh tahu itu. Jadi artinya ini juga sekaligus ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Mbak Dia, bahwa di mata Tuhan tuh tidak ada yang benar dan salah begitu ya. Oh ada, jangankan di mata Tuhan, di mata kita sendiri aja tahu kok. Saya ngambil hak orang lain. Nah, itu menurut kita benar apa enggak tuh kita ngambil hak orang lain, ibaratnya begitu ya. Nah kalau di depan orang kita bisa berdalih begini begitu, cari excuse. Tapi kalau di hadapan diri kita sendiri kita udah tahu kok sebetulnya. Gak usah hak orang lain deh, mungkin kalau kita bicara tentang hak orang lain itu terlalu dianggapnya mengawang-awang gitu. Kita punya pasangan terus diambil orang gitu. Nah, diambil semua pelakor kira-kira apa namanya? Ya ikhlas nggak, rela nggak gitu ya. Itu kan juga sama, itu hak kita tapi kemudian diambil oleh orang lain. Benar nggak itu kan tidak begitu ya. Nah, Pak Arfan, ketika kita sendiri gitu mulai untuk mengeceknya ya, di saat kita berkontemplasi terus mengurainya itu mulainya dari mana sih? Karena kadang-kadang pada saat kita sendiri itu saya membuktikan justru suara itu begitu ramainya. Betul. Ya? Wah, suara itu ramai sekali. Jadi memulainya dari mana, Pak? Mulainya ya lakukan itu. Jadi kita seringkali takut ya. Takutnya itu nanti karena begitu kita mulai, wah ada banyak sekali suara yang mengatakan kamu salah, kamu sudah melakukan ini dan itu gitu ya, melukai orang lain dan sebagainya gitu. Jadi nomor satu ya lakukan aja, just do it gitu. Jangan punya target apapun gitu. Targetnya ya saya pingin menyepi dengan diri saya gitu. Itu aja. Saya pingin menyepi dengan diri saya. Kalau pakai target-target yang terlalu berat itu nanti pada akhirnya juga susah gitu. Ya. Nah nanti sambil sendiri lihat perjalanan hidup Anda, coba flashback. Selalu dimulai dengan flashback dulu kan. Apa yang sudah kita lakukan kan. Flashback dulu nih. Hidup saya seperti apa sih? Oh saya setiap hari berangkat kantor jam sekian, kerja, pulang lagi, terus tahu-tahu udah weekend gitu ya. Tahu-tahu udah akhir bulan dapat gaji gitu, terus begitu terus kan? Betul. Ini sudah seperti yang saya inginkan atau enggak ya hidup kayak begini ini ya? Sebenarnya aku dikirim Tuhan ke dunia ini untuk apa ya sebenarnya ya? Betul. Itu kan kita tanya gitu kan? Benar nggak ya? Ini membuat aku happy nggak ya bekerja kayak begini gitu?
Kita nggak pernah nanya loh itu. Ya. Jadi yang harus disapa itu adalah diri sendiri gitu. Kita harus selalu, kan seringkali kita tiap ketemu orang kan nyapa orang pasti ya. Bener nggak Bola? Tiap pagi kan nyapa. Selamat pagi. Semua orang disapa sampai sore kan gitu. Ya. Yang lupa kita sapa tuh diri kita sendiri. Nah, itu dia. Gitu. Kita harus nanya. Halo Arfan, apa kabar? Halo Ola, gimana kabarnya kamu? Gitu. Nanya sama diri sendiri. Karena jangan-jangan kita menyembunyikan sesuatu. Gitu, yang sebetulnya tidak ingin kita ungkapkan kepada siapapun gitu, tapi kita simpen. Ya. Itu kan penyakit sebetulnya, dan itu mereduksi kemanusiaan kita gitu Mbak Ola. Ya. Ya. Jadi hakim yang paling adil itu adalah diri kita sendiri kok. Karena kita tahu bahkan apa yang baru kita niatkan saja kita udah tahu gitu. Okay. Itu Mbak Ola. Dari Bali kita ke Malang ya, ada Pak Pramudia. Selamat pagi Pak Pramudia. Apakah meditasi bisa jadi sarana untuk ruang sendiri? Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya, saya suka dengan meditasi. Ya, betul ya, meditasi. Intinya sebetulnya adalah pada rasa tadi itu. Jadi lagunya Tulus tuh bener banget gitu. Ya, rasa ya. Jadi meditasi kan pada rasa kan. Intinya kan pada rasa kan. Jadi seringkali kita terlalu banyak berpikir gitu. Nah, dalam hidup ini kita mikir terus gitu ya. Oke. Mikir tapi tidak melihat. Jadi mikir dalam konteks problem solving gitu. Bukan memikirkan mengenai siapa kita mau kemana, bukan itu gitu. Nah, jadi ruang sendiri itu bisa dalam bentuk meditasi. Diawali dengan meditasi bisa. Ketika kita hanya fokus pada nafas. Bernapas saja kita kadang-kadang tidak fokus gitu. Karena bernapas sudah merupakan sesuatu yang disediakan oleh Tuhan kan. Ya. Jadi otomatis. Meditasi, kemudian mindfulness, itu juga salah satu cara untuk mendapatkan rasa gitu ya. Ruang sendiri juga. Yoga, itu juga yoga juga ya. Tai Chi juga. Intinya sebenarnya yang kita dapatkan dari ruang sendiri itu adalah sebuah kesadaran gitu. Jadi kita benar-benar sadar gitu. Sadar itu ya menyadari apa yang sedang kita rasakan saat itu, sensasinya gimana gitu-gitu. Benar-benar sadar, benar-benar ada di sini. Be here now gitu. Ada di sini saat ini. Jadi kita sadar, ini bukannya kita nggak sadar, sadar saya sedang ada di studio Smart FM, sadar. Dan sadar bahwa saya sedang ada dalam kekinian gitu. Ya, situasi saat ini. Nah, kita refleksi apa yang sudah kita lakukan sehari sebelumnya. Jadi kalau semakin sering kita meditasi, semakin sering kita kontemplasi, semakin bagus sebetulnya. Karena kita tidak harus, kan perjalanan hidup kita panjang ya. Betul. Kalau seminggu ya cukup kita lihat perjalanan seminggu ini gimana ya gitu. Tapi kalau nggak pernah melakukan kontemplasi kan perjalanan selama hidup ini wah panjang sekali nanti gitu. Itu Mbak Ola. Jadi semakin sering semakin bagus. Karena ibarat kita jalan nih. Kalau kita tersesat, ya kalau masih 1-2 kilo masih gampang dong baliknya. Betul. Ya. Nah, ini kan udah berkilo-kilo. Ini udah berkilo-kilo, udah nyasar ke kota lain gitu yang kita nggak pingin, kita nggak pernah evaluasi, kita nggak pernah tahu, kita pikir fine-fine aja. Ya. Itu Mbak Ola. Jadi semakin sering itu kita akan semakin cepat bertindak. Dan ketika kita tersesat, kita langsung bisa balik. Langsung bisa mengambil langkah. Ya. Jadi yang cepat gitu. Ibaratnya pada saat di ruang sendiri itu adalah kita sedang mengaplikasikan gitu ya pepatah lama yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Tapi nanyanya ke diri sendiri. Nanya ke diri sendiri kan, gitu apa yang sudah dilakukan bener apa enggak gitu, udah sampai mana, kalau misalkan pun salah kita jadi berani mengambil keputusan. Arfan, tapi nanti kita sambung di sesi berikutnya ya. Apa perbedaannya ya, perbedaan kita setelah kita selalu mengambil ruang sendiri sama belum ya. Ini kan kita supaya juga tahu ciri kita gitu kan. Very good question. Apakah benar kita sudah memaksimalkan ruang sendiri itu? Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung tetap bersama dengan kami ya. Saya paling suka sekali di ruang sendiri karena di ruang sendiri, satu saya bisa nulis, satu saya bisa bikin puisi, bisa nangis sendiri, ya udah nggak apa-apa nangis, betul, mengakui apa yang sudah terjadi dan sebagainya. Bagaimana dengan Anda? Masih kita nantikan di 0812 11 12 959 di YouTube channel Smart FM, juga kami nantikan kebersamaan dari Anda. Kami jeda sesaat untuk satu sesi. Terima kasih untuk Anda di pagi hari ini yang bersama-sama dengan kami, sedang menikmati long weekend ya. Wah, pasti menyenangkan ya. Tetapi saya pribadi bersama dengan teman-teman ya di akhir bulan kemarin ya, di kalau tidak salah hari Selasa begitu ya, kami mengambil waktu untuk berkontemplasi dan kami bertanya gitu, kami itu sudah melakukan apa sih dari Januari sampai dengan Oktober. Semuanya kan very ordinary kan ya.
apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini gitu. Ada banyak banget ruang-ruang yang kosong. Betul. Kosong tapi kayaknya ada maknanya nggak sih gitu. Nah ini yang kami coba telaah supaya kita tahu perbedaannya. Nah Pak Arfan, bagaimana kita bisa mengetahui perbedaannya, ciri tandanya gitu ya, ketika kita setelah banyak melakukan kontemplasi tadi ruang sendiri sama yang enggak sama sekali? Kita bisa tanya sama orang ya, lihat ya. Sebenarnya yang paling tahu jawabannya sih kita sendiri ya. Tapi kan kita bisa menilai loh, kalau misalnya kita ketemu orang nih ngobrol nih ya. Kamu kurang piknik nih gitu. Itu kan tahu ya ketahuannya. Kamu nih kurang piknik nih. Terus ada lagi kita ketemu orang lagi ngobrol, kamu nih kurang gaul nih, masa ini itu nggak tahu kan gitu ya. Nah, saya juga bisa ngelihat tuh kalau ada seorang pembicara gitu ngomong gitu, ini kamu nih kurang baca buku nih gitu ya. Omongannya dari setiap ngomong itu terus yang diomongin, nggak ada hal-hal yang baru gitu. Semuanya common sense belaka gitu. Kamu kurang baca buku nih gitu kan. Atau ini, kamu kurang kontemplasi nih. Itu orang bisa tahu loh, bisa lihat loh, orang yang ngobrol sama kita tuh bisa merasakan gitu. Orang-orang yang suka kontemplasi atau kamu nih kurang kontemplasi nih. Ya lebih banyak asal ngejeplak aja ngomongnya, nggak ada sesuatu yang bermakna gitu. Beda ya kalau nggak banyak baca buku itu kurang informasi gitu. Kamu kurang baca buku nih, kurang informasi, kurang wawasan dan sebagainya. Kalau ini kurang pendalaman. Beda ya, kalau wawasan itu kan meluas. Betul. Itu ya, kurang baca buku, kurang wawasan. Ya. Kalau ini kamu tuh ngomongnya tuh dangkal banget gitu, kurang ada pemaknaannya gitu, kira-kira gitu. Ketahuan itu. Orang bisa lihat. Tapi ngapain nunggu orang lihat? Kita tahu kok sama diri kita sendiri ya. Kalau kita merasa hidup kita kok tidak nyaman ya gitu ya. Hidup jadi bisa jadi dua hal. Pertama, hidup kita tidak nyaman atau hidup kita terlalu nyaman. Hidup kita tidak nyaman ya, kok begini. Nah, itu berarti sudah waktunya kita harus lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita menjalani sesuatu yang bukan di orbit kita. Karena setiap orang itu diciptakan Tuhan punya orbitnya. Dan kita diturunkan Tuhan ke dunia ini untuk berada dalam orbit kita sampai kita kembali kepada Tuhan gitu. Kok saya nggak nyaman ya? Kok saya selalu resah ya? Itu berarti Anda belum pada orbitnya. Nah, itu Anda perlu melakukan ini. Tidak nyaman atau terlalu nyaman. Kayak saya hidupnya udah nggak ada masalah deh gitu. Begini. Nah, itu ketika Anda udah nggak ada masalah, Anda tidak punya kesadaran gitu. Yang membuat kita sadar dalam hidup itu adalah ketika kita punya masalah. Baru kan, ketika kita punya masalah baru sadar, oh iya, saya butuh ketemu sama orang tua saya. Saya mau mengadukan nih masalah saya. Saya perlu ngobrol sama pasangan. Baru sadar itu nikmatnya punya orang tua, nikmatnya punya pasangan, nikmatnya punya sahabat. Baru sadar ketika apa? Ketika punya masalah. Kalau nggak ada masalah, seolah mereka nggak dibutuhkan di dunia ini gitu. Semuanya very ordinary itu tadi ya. Kalau semuanya sudah berjalan dengan begitu saja, betul. Kita jadinya memang sering kurang menghargai ya Pak Arfan. Betul. Dan kita jadi robot. Esensi manusia itu kan human being. Kita jadi robot. Human doing, melakukan dari meeting yang satu ke meeting yang lain, negosiasi satu, negosiasi lain. Betul. Gitu ya. Itu human doing namanya. Human being itu bukan bekerja gitu. Jadi tadi ada Mbak Rita Chen ini di Instagram saya di @arfanpradiasa nanya, saya juga suka gitu kalau bekerja tuh pinginnya sendirian supaya bisa menyelesaikan masalah. Bukan itu. Itu namanya berpikir untuk problem solving. Itu. Ini beda. Ini ruang sendiri itu berpikir untuk melihat diri kita sendiri. Kita kan sutradara nih terhadap kehidupan kita. Jadi kita nomor lihat satu, lakon kita ya. Nomor satu menyadari bahwa kita adalah sutradara dalam kehidupan kita. Benar nggak ya? Jangan-jangan bukan saya yang sutradaranya. Jangan-jangan orang lain nih, orang terdekat saya yang menjadi sutradara dalam kehidupan saya. Yang kedua, melihat program kita. Jangan-jangan hidup kita ini sudah terprogram. Seperti robot. Robot itu kan hidupnya terprogram. Jangan-jangan hidup kita tuh sudah terprogram. Nah, pertanyaannya, programnya benar atau salah nih program ini yang selama ini saya jalani nih? Kalau salah, saya bisa langsung mengubah saat itu juga. Ini hidup saya berjalan bukan seperti yang saya inginkan gitu. Jadi itu Mbak Ola, tandanya merasa resah atau terlalu nyaman, amat sangat nyaman. Itu dua hal yang perlu kita waspadai gitu. Sesuatu yang sudah berjalan teratur, biasa-biasa saja begitu ya. Kadang-kadang kita akhirnya kurang melihat tadi seperti yang Pak Arfan katakan, kita kurang memaknai dengan dalam. Ya. Jadi sebenarnya
tujuan utama dari kita melakukan kita punya ruang sendiri itu adalah menggali makna terdalam ya, dari apa yang sudah kita lakukan selama ini ya. Betul. Nah, tapi kan tadi ada suara-suara begitu banyaknya yang mungkin suara-suara itu tuduhan ya, suara itu juga bentuk kayak menguliti begitu ya. Ada juga denial dan sebagainya. Nah, sikap yang paling benar pada saat kita di ruang sendiri itu sebenarnya gimana, Pak Arfan? Mengakui, ya karena kan cuma yang tahu cuma kita doang ini gitu. Supaya maksudnya setelah kita melewati fase itu gitu ya, jadi lebih ringan ya, kayaknya tidak memberatkan begitu, tidak jadi kayak dikejar-kejar gitu loh, Pak Arfan. Iya. Dalam ruang sendiri itu sebetulnya dalam tanda petik itu kita telanjang gitu. Nah, benar kan, telanjangin kan? Itu, jadi ya sudah, terima aja gitu, dengerin aja, terima aja, lepasin aja, ya lakukan itu. Dan memang Anda itu manusia gitu, dan manusia itu bisa berbuat salah gitu. Ya, jadi berbuat salah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu adalah ketika kita tidak mengakui bahwa kita berbuat salah. Itu setani namanya, bukan manusiawi gitu. Kalau nggak pernah bikin salah dan merasa nggak pernah bikin salah, jangan-jangan saudaranya malaikat ya. Nah, iya. Jadi berbuat salah itu manusiawi. Yang tidak manusiawi, yang setani itu adalah ketika kita tidak mengakui bahwa kita berbuat salah. Nah, di depan orang lain kadang-kadang karena kita punya kepentingan bisnis dan sebagainya, kita menciptakan topeng-topeng, citra, branding, nah itu. Ini udah nggak ada yang namanya branding gitu. Nggak ada yang namanya personal branding deh. Yang namanya ruang sendiri itu forget about personal branding, udah nggak ada itu. Anda adalah ya telanjang, udah begitu. Gitu. Makanya kan ada lagu Ebit itu ya, yang bilang apa? Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, gitu kan? Betul. Suci lahir dan di dalam batin. Nah, kira-kira begitu. Abis ini mau dengerin Boleh itu untuk weekend ini ya, kita dengerin lagu itu ya. Ada Mbak Diah lagi dari Bali, terima kasih sudah mengupdate ya. Bali mulai ramai di musim liburan, hanya perekonomian tidak berputar karena banyak yang beralih bisnis tapi yang beli nggak ada. Nah, itu dia. Iya. Oke, terus kemudian juga ada Pak Hermanto yang ada di Yogyakarta. Ikut Mbak. Oke, selamat pagi Pak Hermanto. Saya selalu mengambil waktu untuk sendiri katanya gitu ya. Bisa seminggu sekali, bisa 2 hari sekali, pokoknya kapan merasa perlu, katanya seperti itu. Nah, paling senang banget karena rumah dekat dengan sawah, itu biasanya saya ngambil waktu duduk dekat sawah itu, Pak. Namun jadi tahu gitu ya kalau sendiri itu saya masih normal karena saya suka malu ya dengan apa yang saya lakukan, katanya. Nah, itu bagus itu. Jadi perasaan malu, perasaan bersalah itu hal yang sangat positif itu. Makanya saya selalu bilang kan, tidak ada emosi negatif. Itu ya. Emosi itu adalah informasi mengenai apa yang kita lakukan, apa yang terjadi pada diri kita. Jadi bagus nih, perlu digarisbawahi nih, tidak ada emosi yang negatif. Jadi merasa malu, merasa bersalah itu adalah sebuah cara untuk mengembalikan kita pada jati diri kita yang sesungguhnya, pada integritas kita itu. Orang yang tidak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah, tidak akan pernah menjadi orang yang berintegritas. Itu Mbak Ola. Oke. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami sampai di sesi yang terakhir di kesempatan pagi ini, di menit-menit terakhir maksud saya. Kita butuh penguatan dari Pak Arfan, supaya ruang sendiri ini nggak jadi ruang kosong yang tanpa makna begitu. Apa yang menurut Pak Arfan perlu di-highlight ya, karena ruang sendiri ini tadi Bapak selalu mengatakan ujungnya adalah kita akhirnya jadi semakin tahu tentang makna kehidupan yang terdalam begitu. Iya. Jadi ruang sendiri ini ya bukan sebuah ruangan gitu, tapi suatu ruangan yang kita ciptakan dalam kepala kita, dalam pikiran kita gitu. Ya, di mana kita berpikir mengenai diri kita, perjalanan hidup kita gitu. Kira-kira begitu ya Mbak Ola ya. Nah, dalam ruang sendiri ini akan muncul nanti kejernihan gitu. Dunia kita ini biasanya dunia yang sangat hiruk-pikuk, dunia yang sangat bising, dunia yang sangat VUCA gitu, yang sangat 4.0 gitu. Dan kita juga akhirnya masuk ke dalam situasi yang seperti itu, menjadi robot-robot yang tidak bermakna gitu. Kita kehilangan pertumbuhan diri kita. Kita menjadi orang yang tidak growing, tidak flourishing gitu. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka kita perlu ini ya, memberikan ruang. Dan ini bisa kita ciptakan setiap hari sesungguhnya dalam hidup kita. Nah,
Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Einstein, karena ini penting sekali nih. Bahkan orang kayak Einstein saja mengatakan seperti ini gitu. Dia bilang begini, when you are still, it is the moment, little by little, when you realize a lot of things. Dia bilang begitu. Ketika kita sedang diam, hening, gitu ya, itu adalah sebuah waktu, sedikit demi sedikit, kita akan menyadari begitu banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita sendiri, kita menyadari begitu banyak hal dalam hidup kita itu. Ya, when you realize a lot of things. Hal-hal yang tadinya sulit, hal-hal yang tadinya complicated, rumit, kelihatan sederhana loh ketika kita sendiri. Itu Mbak. Jadi ini sama halnya dengan ketika kita melihat sebuah lukisan abstrak, kalau kita lihat dari dekat gitu ya, kita nggak bisa melihat. Nah, ketika kita mengambil ruang sendiri, ini sebenarnya kita sedang melihat dari kejauhan. Betul. Kita bisa melihat. Kita menjadi pengamat. Iya. Dan yang di mana-mana pengamat itu pasti lebih pintar daripada pemain. Betul kan? Iya. Pengamat bola pintar banget itu. Suruh main bola belum tentu kan begitu. Jadi Anda harus jadi pelaku. Tapi juga waktu-waktu tertentu jadilah pengamat. Terima kasih Pak Van untuk kesempatan Jumat ini ya. Mudah-mudahan Long Weekend kita jadi semakin bermakna. Minggu depan kita akan jumpa kembali. Siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 malam. Saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.